Hari ini sejarah telah mencatat dan fakta politik menjadi lain dari yang diskenario-kan. Karena dalam perjalanannya ketika Jokowi berpikir besar tentang Indonesia, belum tentu dengan orang-orang yang ada di sekitar Jokowi. Karena visi misinya itulah Jokowi pengen menyatukan anak bangsa ini dan supaya tidak terpecah belah akibat pemilu. Namun ya tidak mudah bagi para politisi yang memang mempunyai ambisi besar, terutama Ganjar, ya. Yang kala itu merasa surveinya paling tinggi, ye. 33-34%, iya itu paling tinggi dan jauh mengungguli Prabowo dan calon-calon lainnya, iya. Karena tinggi cenderung ke melindi. Ya. Udah yakin menang aja dia. Di sisi lain, usaha Jokowi untuk mempersatukan antara Gerindra dan PDIP, antara Prabowo dan Ganjar Pranowo, tidak serta-merta mendapatkan izin dari Megawati. Kenapa? Karena PDIP pun merasa kursinya paling besar, tapi kenapa diminta ke posisi wakil? Iya. Kata Mak Banteng, ya moh to aku. Ya. Loh iya toh Pak Jokowi itu loh. Ya moh to aku. Ya. Kan gayanya kayak gitu tuh. Ya moh toh aku. Sambil begini-gini nih. Nih. Ya moh toh aku. Iya. Sambil begini-gini nih. Ya Pak Jokowi ku loh. Mosok PDIP jadi wakil. Ya moh toh aku. Iya. Aduh. Ya, di samping satu karena memang Ganjar waktu itu hasil survei elektabilitasnya tinggi 33-34. Yang kedua perolehan suara PDIP memang lebih tinggi dibanding Gerindra. PDIP ketika dipasangkan dengan Prabowo tidak mau menjadi wakil, maunya menjadi presiden. Mungkin bagi Jokowi dia tahu persis dari keduanya. Iya. Cuman nggak ngomong-ngomong aja. Lu Jar bisa apaan sih pengen jadi presiden? Ya. Ini dalam ilusi saya ya. Lu juga udah untung Jar jadi wakilnya Pak Prabowo kalau mau. Ya. Tapi dasarnya Ganjar ya seperti kesampingan depan karena merasa elektabilitasnya tinggi. Berkali-kali diperingatkan bahwa ya faktor Jokowi itu adalah cukup kuat. Atau yang PDIP tanpa Jokowi menang. Ganjar tanpa Jokowi kita bisa menang. Kita juga bisa. Iya. Aduh banget sih. Ini tanpa Jokowi kita juga bisa. Wah, pede banget itu. Semuanya pede. Sampai ke Hasto juga pede banget itu. Wah, kader-kader yang lain. Wah, pede banget itu. Wah, kita tanpa Jokowi pasti bisa menang. Iya. Ya, kalau Jokowi kan mungkin berpikirnya besar gitu ya. Tidak kemudian hanya semata-mata faktor itu. Faktor elektabilitasnya tinggi, PDIP lebih banyak, Gerindra lebih sedikit, Prabowo elektabilitasnya lebih rendah. Tapi kan Jokowi mikir secara kenegaraan. Pasti melihat ya Prabowo lebih mampu dibanding Ganjar. Tapi dasar Ganjar kemelinti, iya. Lah, kinerja Jokowi aja dikritik semua sama Ganjar. Yalah, Jar. Jar. Kamu itu loh, Jar. Gue dulu juga yakin banget. Terus terang gue dukung Ganjar awal-awal. Apalagi begitu dapat pasangan Mahfud. Wah, dahsyat ini. Dahsyat banget ini.
Tapi kemudian nyungsep terus seiring dengan blunder-blunder yang dilakukan ya, melintiri nambah, ya aksinya nambah, mengecilkan orang nambah, menjelekkan Jokowi terus-menerus, di debat menghabisi Prabowo, tambah nyungsep, jeger 16%. Ya. Maaf ya, cuma 16%. Aduh, ya Allah, Ganjar. Oke, padahal pada saat Megawati mencalonkan Ganjar, fungsionaris PDIP nggak banyak yang enjoy loh. Nggak semuanya menerima, banyak kekhawatiran. Nah, sekarang begitu terbukti ya, tinggal pada ngomong. Gua bilang juga ape. Ya! Gua bilang juga ape loh. Oke, karena peristiwa itu hubungan antara Megawati dengan Jokowi, quote and quote gitu ya, tidak kelihatan selaras, tapi saya yakini sih mudah-mudahan nanti ya ke depan mau apalagi momen Lebaran ini Jokowi Megawati bisa bertemu di suatu saat nanti. Di samping itu, upaya-upaya fungsionaris PDIP dan Gerindra sudah bertemu, ya berusaha untuk bisa mempertemukan antara Prabowo dengan Megawati. Ya, kalau kita simak hubungan Prabowo dengan Megawati itu dalam historinya nggak ada cacat, nggak ada celah. Pun demikian hubungan antara Jokowi dengan Megawati. Walaupun di setiap momen Jokowi itu sering banget di hadapan publik, di hadapan rakyat Indonesia, direndahkan oleh Megawati. Itu sering banget. Direndahkan, dihinakan. Itu sering banget. Sampai ya ketawanya ketawa mentah, senyumnya juga senyum mentah. Tapi bagi Jokowi kan hanya bisa diam, tertunduk malu. Ya, itulah fakta. Yang kita semuanya juga bisa lihat peristiwa-peristiwa tersebut. Karena dipermalukan itu terus mungkin, ya mungkin, tapi sebenarnya bukan sifat Jokowi juga balas dendam gitu ya. Ya gitu deh. Nggak jadi. Coba kita lihat video momen di mana Jokowi lebaran ke rumah Megawati. Disclaimer dulu, ini adalah video lama, tanggal 27 April 2023, artinya lebaran 1 tahun yang lalu. Ini hanya mengajak Anda untuk review ulang, menggambarkan betapa akrabnya Jokowi dengan Megawati. Ya karena memang satu partai gitu ya. Coba kita lihat ya, video yang berikut. Itu tadi momen Jokowi datang dan tiba di rumah kediaman Megawati. Ini sekali lagi, ini adalah video tanggal 27 April 2023. Kenapa saya coba putar ulang? Ya, mengingatkan kita 1 tahun yang lalu, kita berharap di tahun-tahun ini seperti ini terjadi lagi. Sehingga ya negara kita aman dan kemudian menjadi kuat, pembangunan menjadi cepat, program-program hilirisasi menjadi cepat juga, nanti masyarakat juga akan diuntungkan, rakyat juga akan diuntungkan. Kira-kira ke sana lah ya. Coba bayangkan kalau tokoh bangsa atau para politisi, ya, ketua-ketua partai tidak rukun, ya terjadi hiruk-pikuk dan politik terus yang tidak kondusif, pasti menyebabkan ekonomi kita juga akan terganggu. Sekarang dolar udah naik kan, 16.000 kalau nggak salah ya. Alhamdulillah sih, headsetnya bertambah terus. Ya! Justru gue lagi berdoa, dolar 20.000 nih ya. Orang pada teriak-teriak dolar naik. Gue doain dolar naik terus. Naik nih. Dolar naik pada ribut. Udah mati gue diam-diam. Ayo besok udah naik lagi. Besok udah naik lagi.
Makanya kalau ini politik nggak kondusif ya, dolar naik lagi ya, gue seneng nih ya. Asetnya nambah, bikin konten gampang karena pada ribut terus kan ya. Aduh, teman-teman YouTuber kejadian. Aduh. Oke, itu tadi momen Jokowi datang ke rumah Megawati. Sekarang kita simak video yang berikutnya. Itulah Jokowi dan Iriana diterima oleh Megawati di kediamannya. Momen Lebaran, silaturahim. Kita tidak tahu apa yang diobrolkan, tapi sepintas nanti kita bisa lihat pada saat momen beliau berpamitan dan ada sedikit obrolan yang kita bisa dengar. Apa itu? Simak videonya. nikah Kaisang kan ada yang terus ngeliatin, ingat gak gitu, ini panggil eyang hijau, terus ingat gak Bung Karno, lihat gak, ingat gitu. Apa kalau ke istana yang di lihat itu dia patung Bung Karno sama lukisan Bung Karno tak masjidnya. Ada Bu, Suara lirih terdengar, Megawati membicarakan tentang Soekarno, mungkin sedikit secara Soekarno atau pesan-pesan Soekarno. Jokowi sedikit bercerita ringan tentang istana, tentang lukisan yang ada di istana. Artinya memang yang ringan-ringan saja. Bahwa video ini kami tayangkan, peristiwa 1 tahun yang lalu, harapannya adalah di minggu-minggu ini atau minggu-minggu besok, momen Lebaran ini, terjadi hal yang serupa. Event itu kemudian masih ada rasa yang nggak enak, bekas pemilu, ya nggak apa-apa, tapi yang penting ketemu dulu. Itu harapannya. Terserah kapan, tapi mudah-mudahan itu terjadi. Karena ya mungkin akan berimpact kepada pasar, berimpact kepada saham, berimpact juga kepada dolar. Walaupun gue nggak berharap dolarnya turun. Sama teman-teman PMI atau TKI yang bekerja di luar negeri, dimanapun Anda berada, pasti berharap dolarnya naik kan? Oke. Tampak dalam video juga, kok sepertinya aku ngelihatnya nggak srek gitu ya. Ada ini hanya cuma analisa. Belum tentu benar, hanya menduga-duga, kok kayaknya nggak srek gitu ya. Antara Jokowi dengan Hasto gitu ya, hanya sepintas-sepintas saja gitu, dan kayak seperti tidak menjadi fokus gitu. Coba nanti teman-teman ulang deh video ini nih. Aku ngelihatnya tak analisa terus, kok kayak nggak srek gitu ya. Nah mungkin ini kan karena 1 tahun yang lalu, dalam perjalanannya Pak Jokowi sering menyampaikan bahwa, ingat drakor? Ya. Jadi ngurus negara kayak drakor ya. Jadi saya ingin ke sana, saya nggak tahu siapa yang dimaksud Pak Jokowi. Ganjar kah? Atau Hasto kah yang dimaksud drakor? Tapi kedua-duanya masuk dalam kategori itu gitu ya. Kalau Ganjar tuh seringkali, kalau pidato gitu, saya berkunjung ke kampung A, saya mendapatkan cerita-cerita seorang ibu-ibu, cerita-cerita. Saya berkunjung ke kampung B, saya mendapatkan seorang pedagang, cerita-cerita. Itu kayak drakor gitu ya. Aku udah pernah bahas ini di video sebelumnya.
Sama Hasto Kristianto ini. Oh, ini lebih drakor lagi ini. Ya, kayak Rinto. Aku udah bahas, saya ulangin lagi. Kayak Rinto. Semua menangis. Ibu Mega menangis. Para ulama menangis. Drakor banget itu. Drakor. Masih diulang lagi. Bukannya malu gitu ya. Itu viral, malu harusnya ya. Diulang lagi di podcastnya salah satu YouTuber. Diulang lagi. Nangis. Astaga. Aduh. Allah, astaga. Mungkin ini yang disebut drakor. Coba tuh ekspresinya. Ya, Jokowi mah sepintas dan kelihatan tidak menjadi fokus gitu ya. Beda kalau menjadi fokus, tetap ke Megawati, ngobrol tipis-tipis, tapi setidaknya ada lemparan-lemparan obrolan ke Hasto sedikit-sedikit gitu ya. Spot-spot ini sama sekali enggak. Salaman juga sepertinya sambil lalu aja. Mungkin ini yang disebut drakor ini. Ditambah-tambah lagi belakangan, Hasto menuduh atau menuding Jokowi mau merebut kursi ketum PDIP. Atau kalau bahasa saya, ini bahasa saya, Jokowi dituduh mau merampas PDIP atau Jokowi dituduh mau merampok PDIP. Mau menguasai PDIP. Kan drakor gitu ya. Setelah PDIP tidak berhasil mempertahankan Jokowi, kemarin dibalik gitu ya. Lagi yang mau. Ada juga, gue ditawarin banyak partai. Suruh jadi ketum, gue malah nggak mau, masih mikir-mikir ya. Lah, Hasto menuduh Jokowi, mengukur Jokowi seperti dirinya. Ya jauh lah, Tok. Gimana sih lu, Tok? Itu kan sama aja. Mengukur Jokowi dengan dirinya, itu kan pakai perasaannya dia. Iya. Nanti nangis. Ya. Nanti nangis lagi. Astaga. Banyak banget dramanya. Oke ya teman-teman, nanti terlalu panjang. Teman-teman yang sudah komen, banyak memberikan masukan positif. Saya selalu baca semuanya. Saran-saran dan masukan positif tentu sangat berarti bagi kemajuan channel ini. Terima kasih, you are the best. Oke, mudah-mudahan imun tubuh kita naik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.